Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Cerita Kiai, yang selalu menceritakan kisah-kisah para kiai dan alim ulama, dari segi karomah ataupun tingkah lucunya. Oke, jangan lama-lama, kali ini kami akan menyuguhkan kisah karismatik Kiai Haji Ilyas Buntet Cirebon yang mana malaikat Israel menunggu kala ingin mencabut nyawa beliau. Bagaimana alkisahnya? Akan kita bahas di sini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kiai Haji Ilyas Abdullah dilahirkan pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1975. Usianya panjang sekali, 155 tahun. Beliau masih dari keluarga keraton Cirebon yang silsilahnya menyambung dengan Sunan Gunung Jati, dan otomatis menyambung dengan Rasulullah. Beliau pada masa mudanya bertapa di hutan selama 3 tahun. Dalam masa pertapaannya, beliau pernah jalan kaki menuju Bangkalan untuk menemui Syekhona Kholil Bangkalan yang memang masih ada hubungan nasab. Jalan kaki mengikuti rel kereta api yang ketika sampai Semarang, tentu masih banyak hutan, apalagi di sekitar rel kereta, sempat berada di sana selama berbulan-bulan. Di Semarang ini beliau didatangi banyak hewan yang akhirnya tunduk pada beliau. Hewan itu antara lain adalah harimau, ular dan buaya. Pesan Kiai Ilyas kepada Ahid, kalau bertemu harimau jangan dibelakangi, tapi harus dihadapi karena harimau malus ama muka manusia. Kalau menghadapi ular besar, maka pegang atau terkam lehernya. Kalau menghalau buaya harus dengan tongkat, karena buaya takut kena matanya. Tentu ini pengalaman individual plus sudah ada lelakonnya. Setelah dari Semarang, beliau melanjutkan ke Bangkalan. Di Bangkalan ini beberapa hari diajak Kiai Kholil nirakati, tempat yang akan didiami keluarga Kiai Kholil. Selesai tirakat, beliau kembali ke Cirebon dan diberi amanah oleh keraton untuk menjaga keamanan keraton Cirebon bagian selatan, sekaligus sebagai penjaga, pendeman, uang atau harta kerajaan. Pasukannya adalah harimau siluman, yang tugas dan ilmu ini melanjutkan dari apa yang dulu pernah diemban oleh Mbah Kiai Usman, kakeknya. Pada tahun 1945, Kiai Abbas, tahun 1879 sampai tahun 1945, Buntet pernah menyewankan pasukannya ke Kiai Ilyas agar diberi omben, minuman, saat mau berangkat ke Surabaya untuk melaksanakan resolusi jihad. Kiai Ahid yang saat itu masih kecil, sekitar umur 10 tahun, masih hafal nama-nama kiai pendekar yang mendampingi Kiai Abbas Buntet. Karena semuanya masih ada hubungan keluarga, para kiai pendekar itu antara lain adalah Kiai Hamzah, Kiai Adrai, Kiai Amim, Kiai Abdul Hanan, Kiai Afif, Kiai Romli, Kiai Anwar serta beberapa santri lain. Pasukan Kiai Abbas digembleng untuk mengamalkan hizib rifai. Setelah mau berangkat, ada ritual dimandikan di pancuran dan diminumi air pancuran. Kiai Ahid juga menerangkan bahwa Kiai Adrai, salah satu pasukan Kiai Abbas, selanjutnya mengawal di Pondok Tebuireng, Jombang. Nampaknya Kiai Hashim Asy'ari sering mengundang jawara dari Cirebon. Dalam buku karya Akar Hanaf, putra Kiai Hashim Asy'ari, dijelaskan, pada awal berdirinya Tebuireng, Kiai Hashim Asy'ari mendatangkan para pendekar Cirebon. Karena adanya gangguan-gangguan dari para preman di sekitar Pondok Tebuireng, Kiai Hashim Asy'ari mengutus santri untuk pergi ke Cirebon untuk menemui Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Syamsuri, Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil. Saat saya menyebutkan nama-nama kiai yang diundang Kiai Hashim Asy'ari dalam karya Akar Hanaf di atas, Kiai Ahid teringat kisah dari abahnya, Kiai Ilyas, tentang Kiai Syamsuri. Pada zaman Belanda, ada tanah lapang yang terdapat makam kakeknya, Kiai Syamsuri. Belanda mau memaksa memindahkan makam itu, namun Kiai Syamsuri menolak, diskusi buntu. Lalu Belanda terbang memakai helikopter atau pesawat untuk pulang berkoordinasi atas sikap Kiai Syamsuri. Saat pesawat di udara, Kiai Syamsuri malah berada di bawah baling-baling pesawat sambil jualan es dengan membunyikan suara klinting-klinting tanda penjual es.
Tahu atas kehebatan Kiai Syamsuri yang bisa di udara sambal jualan es, Belanda turun lagi ke darat. Dan langsung hormat dan membatalkan untuk memindahkan makam itu. Dan sampai sekarang makam itu masih ada di tempat sedia kalanya. Kiai Ilyas Abdullah yang mengasuh pesantren kecil di Cidadap, Cirebon memang termasuk kiai tetua dan kiai spiritualis yang menjadi jujugan. Selama berbulan-bulan, pondoknya menjadi markas untuk pengemblengan para pejuang. Untuk itu, pondok Kiai Ilyas selalu diwaspadai Belanda. Ada kisah dari Kiai Ahid yang berasal dari Kiai Ilyas bahwa suatu saat ada intel Belanda, orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Intel ini berkata pada Kiai Ilyas bahwa ada tamu dari angkatan yang minta diizinkan untuk sowan. Si antek tidak menjelaskan angkatan dari mana, tetapi setelah di lokasi, ternyata Kiai Ilyas melihat banyak tentara dari Belanda. Berkat kewalian Kiai Ilyas, akhirnya mata pasukan itu hanya melihat hutan belantara tanpa ada bangunan sama sekali. Pernah juga suatu kali antek Belanda bersama pasukannya datang. Si antek beserta pasukan tiba-tiba sudah berada di pintu rumah di mana Kiai Ilyas duduk sambil merokok di teras, dekat pintu. Antek itu salam bulak-balik dan dijawab oleh Kiai Ilyas. Namun antek dan pasukan Belanda hanya mendengar suara tanpa ada rupa orangnya. Akhirnya mereka takut sendiri dan kembali pulang. Tidak hanya pada masa penjajahan saja pondok Kiai Ilyas dikunjungi tentara atau tokoh. Pada masa Orde Baru, banyak tokoh termasuk jenderal yang sowan kepada Kiai Ilyas. Tokoh yang masih diingat Kiai Ahid adalah Amir Mahmud. Para tamu itu tidak sedikit yang tinggal selama 1 minggu untuk tirakatan Hizib Rifai sebanyak minimal 3 kali. Ada juga kisah tentang karomah Kiai Ilyas dengan malaikat Israel. Kiai Ilyas mempunyai sikap yang sama dengan Kiai Benda Kerep yang dahulu mengharamkan TV, radio, apalagi bioskop. Kiai Ilyas naik haji pada tahun 1957 didampingi Kiai Ahid Sambas. Selesai haji mampir ke Turki membeli akik dan kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Sepulang haji, beliau tetap berada di pondoknya dan membina masyarakat hingga akhir hayat beliau yang sangat panjang usianya. Ada kejadian menarik saat Kiai Ilyas hendak wafat. Kata Kiai Ahid, jelang wafat abahnya. Kata Kiai Ahid, jelang wafat abahnya, pada suatu sore saat Kiai Ilyas dipangku oleh Kiai Ahid, Kiai Ilyas berkata, nanti dulu belum selesai wiritanku. Lalu anak-anak bertanya pada Kiai Ilyas, siapa itu abah? Kayak Kiai Ilyas, malaikat Israel. Lalu pada pagi harinya, malaikat datang lagi dan Kiai Ilyas berkata yang sama. Setelah itu beliau minta dibopong oleh Kiai Ahid untuk melihat pekarangan luar rumah. Selanjutnya pada sore hari beliau mengucap salam ke anak-anaknya yang mengelilinginya. Beliau wafat dengan tenang. Kiai Ilyas yang linui itu mempunyai amalan doa pegangan keluarga beliau yang turun-menurun hingga ke Sunan Gunung Jati. Amalan ini juga menjadi andalan Kiai Ahid pada tahun 1965. Karena amalan ini dipandang oleh para kiai sebagai ilmu yang sanadnya perlu didapat, maka beberapa kiai mencari sanad, ijazah, amalan tersebut. Sebagai informasi, dahulu para ulama tidak gengsi mencari ilmu atau mencari sanad yang baginya dirasa belum lengkap. Alkisah, Kiai Khalil mengaji pada muridnya, Kiai Haji Hashim Asi, Ari di Tebuireng. Beberapa kiai seperti Kiai Makrus Ali, Kiai Badru Soleh, Purwosari, dan Gus Masum Jauhar, Lirboyo meminta sanad ijazah amalan doa itu kepada Kiai Ahid bin Kiai Ilyas. Nampaknya memang ada hubungan khusus antara Kiai Makrus Ali dengan Kiai Ahid. Kiai Ahid yang tawadu, dan sejak tahun 1974 berpuasa tiap hari ini saat tinggal di Sanggrahan, Nganjuk sejak tahun 1961 sampai 1969. Sering dikunjungi Kiai Makrus Ali. Beberapa kali Kiai Makrus Ali dengan putranya, Gus Imam, Kiai Imam Yahya, mengunjungi Kiai Ahid sambil membawa beras, sarung dan tapih, jarik. Hubungan khusus ini juga diikat dengan kenyataan bahwa
Kiai Mahrus Ali dan Kiai Ahid masih ada hubungan keluarga. Selain itu pada tahun 1957, Kiai Ahid mondok di Lirboyo. Kembali ke amalan, Kiai Ilyas bercerita bahwa amalan ini dahulu juga digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menaklukkan 12 pendekar. Dari Pulau Jawa, 12 pendekar ini kompak mendatangi Sunan Gunung Jati dengan berkata, "Anda boleh membayar Islam asal bisa mengalahkan kami." Sunan Gunung Jati meladeni tanda tangan itu. Pertarungan pertama adalah dengan bermain sepak bola. Di atas air laut, 12 melawan 1. Tapi ternyata 12 pendekar itu tidak bisa memasukkan bola di atas air laut dengan gawang terbuat dari bayang-bayang. Lalu permainan diganti dengan bola api darat. Bola api yang membuat adalah para pendekar. Tentu bolanya sudah disuwuk ala ilmu mereka, tapi akhirnya tetap kalah. Lalu mereka menyerah, yang 8 mau bersyahadat, sisanya lari. Nah, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan tolong ingatkan kami di kolom komentar. Jika kalian ada saran untuk pembahasan lainnya bisa silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kalian yang menonton ini diberikan kesehatan dan rizki yang barokah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah tersenyum.